Assalamualaikum teman-teman sekalian. Lanjutan daripada cerita nak bapak di PHK adalah bahwa kasus proses PHK sepihak yang saya jalani oleh perusahaan setelah berkali-kali melakukan persidangan, menang di saat mediasi, kalah di PHI, kemudian kasasi di MA, kemudian akhirnya perusahaan melakukan PK dan saya menang terus. Pada akhirnya bukan persoalan selesai sampai di situ. Ada trik-trik perusahaan untuk membuat kita diterima bekerja kembali, tapi dengan ketentuan intimidasi yang biasa dilakukan umumnya. Gimana ceritanya? Ikuti selanjutnya. Sebuah putusan kemenangan atas proses hukum bukan berarti persoalan sampai di situ. Ada hal yang sifatnya tekanan, di mana saya pada saat itu menang terhadap putusan PK yang diajukan oleh perusahaan. Tapi akhirnya setelah turun putusan diterima oleh kedua belah pihak untuk mempekerjakan saya kembali, di situ perusahaan baru kemudian memanggil saya dan menyatakan bahwa saya dipekerjakan kembali, tapi ditunda bulan depan. Ini langkah awal perusahaan untuk menekan, karena alasannya menunggu masuk kerja bulan depan belum ada posisi tempat untuk dimana saya bekerja. Tiba saatnya 1 bulan kemudian saya dipekerjakan ternyata di tempat yang bukan di tempat semula tapi di satu tempat yang memang tempat itu akan dirubah menjadi bukan sebuah pabrik lagi, jadi sebuah perkantoran. Dan di sanalah saya ditempatkan di bagian kebersihan, disuruh nyapu lantai dan tidak dibolehkan masuk ke tempat-tempat lain kecuali ke kantin. Itulah salah satu tekanan. Dari situ juga saya tahu ini adalah trik perusahaan untuk membuat si pekerja tidak betah. Hal ini sudah saya pelajari bahwa akan ada tekanan terhadap pekerja apabila diterima kembali bekerja. Akhirnya ya udah saya jalankan dengan terus berusaha, dan beberapa hal yang tidak saya terima saya ajukan tuntutan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Begitu seterusnya sampai bolak-balik Dinas Tenaga Kerja di tempat yang baru sebagai personal, ya bukan serikat, karena pada saat itu ya serikat juga sudah entah bagaimana dibalik itu semua, kenapa pada diam selama setahun saya seperti itu. Hari demi hari saya jalankan pekerjaan-pekerjaan, dan pada saat itu ada beberapa hal hak saya pun yang belum dibayarkan dan dihilangkan. Jadi saya tuntut terus ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja bolak-balik ke perusahaan. Itu yang hari-hari saya lakukan dalam menuntut hak-hak yang telah dihilangkan dan tidak diberikan. Pada akhirnya saya ingin direct ke pemilik, bukan ke direksi lagi. Apakah begini sebenarnya? Terus saya berusaha bagaimana untuk mendapatkan akses ke pemilik perusahaan, hingga Tuhan membantu saya kirimi surat beberapa kali, dan satu surat akhirnya tembus dibaca oleh pemilik perusahaan, kemudian dipanggil oleh pemilik perusahaan dan berbicara kami pada saat itu di sebuah rumah makan yang sederhana. Jadi pengusaha ternyata bersedia mempekerjakan saya kembali di tempat wilayah di mana saya dahulu di PHK. Jadi pada akhirnya di situ terjadi dialog yang dimana seluruh divisi perusahaan di beberapa wilayah katanya tidak mau menerima saya, dan itu saya sampaikan kepada pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan mengatakan bahwa saya yang punya perusahaan, kamu mau di bagian mana? Nah, dari situlah pada akhirnya saya menyatakan bahwa sesungguhnya pemilik perusahaan semua itu ya sebenarnya real baik ya, cuman ada beberapa yang pelaksanaan di bawah kurang bagus, hingga penerapan yang dimaksudnya tidak sejalan dengan pemilik perusahaan. Di situ perlunya kita melakukan beberapa hal yang bersifat hukum, apakah ini benar atau tidak. Demikian cerita akhir klimaksnya dari cerita saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada, khususnya para pekerja, aktivis serikat pekerja buruh seluruhnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.